Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Negeri yang penuh intrik dan tipuan, di mana sihir palsu memukau rakyat dan ambisi raja-raja mengancam kedamaian, hiduplah seorang pria yang senyumannya lebih tajam dari pedang, dan kecerdasannya melebihi segala tipu daya. Namanya Abu Nawas, dan ia akan membuktikan bahwa kebenaran, seaneh apapun bentuknya, selalu bisa ditemukan. Seperti apakah keseruan kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di sebuah negeri yang jauh, di mana bukit-bukit menjulang tinggi dan sungai-sungai mengalir deras, hiduplah seorang pria bijak bernama Abu Nawas. Ia dikenal luas bukan hanya karena kecerdasannya yang luar biasa, tetapi juga karena kelucuannya yang seringkali mengocok perut. Namun, di balik tawa dan leluconnya, Abu Nawas memiliki hati yang tulus dan selalu siap membela kebenaran. Suatu hari, kabar angin berhembus kencang di seluruh pelosok negeri tentang kedatangan seorang tukang sihir misterius dari timur jauh. Namanya Zulkarnain, dan konon ia memiliki kekuatan gaib yang tak tertandingi. Dari desas-desus yang beredar, Zulkarnain bisa mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan hanya dengan sentuhan, bahkan memanggil badai dan meredakannya sesuai kehendaknya. Rakyat yang polos dan mudah percaya pun segera terpikat. Mereka berbondong-bondong datang ke tenda besar yang didirikan Zulkarnain di lapangan kota, membawa persembahan berupa emas, perak, dan permata, berharap mendapatkan berkah atau kesembuhan. Raja, yang mendengar kabar ini, awalnya merasa senang. Ia melihat kedatangan Zulkarnain sebagai anugerah yang bisa membawa kemakmuran bagi kerajaannya. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kepekaan dan kecerdasan analitisnya, merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia melihat kilatan mata licik pada diri Zulkarnain setiap kali ia tampil, dan gerak-geriknya yang terlalu dramatis untuk seorang yang benar-benar sakti. Keraguan mulai menyelimuti benak Abu Nawas. "Yang mulia," kata Abu Nawas kepada raja suatu pagi, "hamba merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tukang sihir ini. Kekuatannya terlalu sempurna, dan ia terlalu cepat mendapatkan kepercayaan rakyat." Raja mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bukankah ia telah menyembuhkan penyakit kulit putra mahkota, dan membuat sumur kering di desa itu kembali berisi air?" "Hamba tidak menyangkal keajaiban yang terjadi, Yang mulia," jawab Abu Nawas diplomatis. "Namun ada kalanya keajaiban bisa diciptakan oleh tangan manusia yang cerdik, bukan oleh kekuatan ilahi. Izinkan hamba menyelidiki lebih jauh." Raja, yang mengenal kecerdasan Abu Nawas, akhirnya mengizinkan. "Baiklah, Abu Nawas. Namun, berhati-hatilah. Zulkarnain memiliki banyak pengikut setia sekarang." Abu Nawas memulai penyelidikannya dengan mengamati setiap pertunjukan Zulkarnain dari kejauhan. Ia memperhatikan detail-detail kecil. Bagaimana Zulkarnain selalu memastikan ada penonton di dekatnya saat melakukan keajaiban. Bagaimana ia selalu memilih orang-orang tertentu untuk menjadi pasiennya, dan bagaimana ia seringkali menggunakan selendang besar atau jubah lebar untuk menutupi gerak-geriknya. Setelah beberapa hari mengamati, Abu Nawas menyusun hipotesis. Ia yakin Zulkarnain adalah seorang penipu ulung yang memanfaatkan ilusi optik, tipuan tangan yang cepat, dan pengetahuan tentang ramuan sederhana untuk menciptakan kesan sihir. Maka, pada suatu malam, Abu Nawas menyelinap ke tenda Zulkarnain saat semua orang sudah tidur. Ia menemukan beberapa botol berisi cairan berwarna aneh, serbuk halus, dan beberapa peralatan yang terlihat seperti perangkat panggung sederhana. Ia juga menemukan sebuah buku catatan yang berisi daftar orang-orang yang telah disembuhkan, dan cara-cara Zulkarnain melakukan keajaibannya. Ternyata, penyakit kulit putra mahkota adalah ruam biasa yang diobati dengan salep khusus, dan sumur kering adalah sumur yang memang hampir penuh saat musim hujan tiba, namun Zulkarnain mengklaim telah mengisinya dengan sihirnya. Dengan bukti di tangannya, Abu Nawas tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa langsung menuduh Zulkarnain di depan umum, karena itu bisa memicu kerusuhan dan membahayakan dirinya sendiri. Ia harus merancang sebuah jebakan yang cerdik, yang bisa membongkar kebohongan Zulkarnain di hadapan semua orang, tanpa menimbulkan kekacauan. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke tenda Zulkarnain saat sedang ramai.
Ia berdiri di antara kerumunan, berpura-pura menjadi salah satu pengagum Zulkarnain. Ketika Zulkarnain selesai melakukan salah satu keajaibannya, Abu Nawas maju ke depan. "Wahai Zulkarnain yang agung," kata Abu Nawas dengan suara lantang yang menarik perhatian semua orang, "hamba telah mendengar keajaiban-keajaibanmu yang tak terhitung jumlahnya. Hamba percaya engkau adalah orang yang diberkahi kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, hamba ingin mengajukan satu permintaan yang sangat kecil, tetapi akan membuktikan keagungan sihirmu." Zulkarnain, yang terbiasa dipuji dan dipuja, tersenyum pongah. "Apa permintaanmu, hamba Tuhan? Jika itu dalam batas kemampuanku, akan kukabulkan." "Begini, tuanku," lanjut Abu Nawas, "ayah hamba adalah seorang pelukis yang sangat terkenal, dan ia memiliki sebuah kuas ajaib. Konon, kuas ini bisa melukis apapun yang dipikirkan oleh pemiliknya, bahkan tanpa menyentuh kanvas. Namun, kuas ini telah dicuri oleh seorang pencuri yang sangat licik, dan ia telah menyembunyikannya di suatu tempat yang tak seorang pun bisa menemukannya." Para penonton mulai berbisik-bisik, penasaran dengan permintaan aneh ini. Zulkarnain sendiri terlihat sedikit bingung, namun ia tak mau kehilangan muka. "Jadi, apa hubungannya denganku?" tanya Zulkarnain, mencoba menyembunyikan kebingungannya. "Hamba mohon," kata Abu Nawas, "dengan kekuatan sihirmu yang luar biasa, bisakah engkau melukiskan di mana kuas ajaib itu disembunyikan oleh pencuri? Jika engkau bisa melakukannya, maka tidak ada keraguan lagi bahwa engkau adalah penyihir terhebat di dunia." Permintaan Abu Nawas adalah sebuah dilema bagi Zulkarnain. Jika ia mengaku tidak bisa, maka reputasinya sebagai penyihir hebat akan runtuh. Jika ia mencoba melukis sesuatu yang ia tidak tahu, maka kebohongannya akan terungkap. Zulkarnain mencoba mencari alasan. "Permintaanmu agak aneh, hamba Tuhan. Kekuatanku adalah untuk menyembuhkan dan membawa kebaikan, bukan untuk melacak barang hilang." "Ah, tuanku," jawab Abu Nawas dengan senyum tipis, "bukankah seorang penyihir sejati bisa melakukan segalanya? Jika tuanku bisa memindahkan gunung dan membelah lautan, melukiskan lokasi kuas yang dicuri pastilah bukan masalah besar." Para penonton mulai saling pandang, beberapa di antara mereka terlihat setuju dengan perkataan Abu Nawas. Zulkarnain mulai merasa terpojok. Ia mengerti bahwa Abu Nawas sedang mengujinya. "Baiklah," seru Zulkarnain dengan nada kesal, mencoba menunjukkan otoritasnya. "Aku akan melakukannya. Tapi kau harus tahu, kekuatan sihirku tidak bisa disalahgunakan untuk hal-hal sepele seperti ini. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa bodohnya permintaanmu." Ia menutup mata, mengucapkan mantra-mantra palsu, dan menggerakkan tangannya seolah-olah memanggil kekuatan gaib. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dan menunjuk ke sebuah sudut di dalam tendanya. "Lihatlah, kuasmu ada di sana, di bawah tumpukan karung goni." Semua mata tertuju ke sudut yang ditunjuk. Abu Nawas, dengan ekspresi terkejut yang meyakinkan, berjalan menuju tumpukan karung goni itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat karung-karung tersebut. Dan benar saja, di bawahnya tergeletak sebuah kuas lukis tua. Kerumunan menjadi heboh. Dia benar-benar penyihir. Luar biasa. Dia tahu segalanya. Zulkarnain tersenyum puas, merasa menang. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja jatuh ke dalam perangkap yang dibuat Abu Nawas. Abu Nawas mengangkat kuas itu tinggi-tinggi. "Wahai tuanku Zulkarnain yang agung," katanya dengan suara yang kini terdengar lebih tegas, "hamba mohon maaf telah membuatmu repot. Tapi sebenarnya, kuas ini tidak pernah dicuri. Ini adalah kuas lukis milik hamba sendiri, yang hamba letakkan di sana sebelum hamba datang ke tempat ini. Bagaimana mungkin tuanku bisa melukiskan lokasi kuas yang dicuri, jika kuas ini tidak pernah dicuri sama sekali? Ini hanyalah kuas biasa." Seketika, suasana hening. Wajah Zulkarnain memucat. Para penonton yang tadinya kagum, kini mulai berbisik-bisik. Mereka menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Jika Abu Nawas sendiri yang meletakkan kuas itu di sana, dan Zulkarnain melukiskan lokasinya, itu berarti Zulkarnain hanya menebak, atau lebih parah, ia memiliki kaki tangan yang memberitahunya. Dan lagi, lanjut Abu Nawas, ia mengeluarkan buku catatan yang ia temukan semalam dari balik jubahnya, "Hamba juga menemukan ini di dalam tendamu.
Sebuah daftar keajaiban yang telah kau lakukan, lengkap dengan cara-cara penipuannya. Rupanya, kau bukan penyihir, Zulkarnain, tapi hanya seorang penipu yang cerdik. Kerumunan mulai riuh. Kemarahan dan kekecewaan meluap. Mereka merasa dipermainkan. Beberapa orang mulai maju, mengancam Zulkarnain. Zulkarnain, yang menyadari dirinya telah terbongkar, segera kabur dari tendanya, lari terbirit-birit dikejar oleh sebagian massa yang geram. Berita tentang terbongkarnya penipuan Zulkarnain menyebar dengan cepat. Rakyat yang tadinya tertipu, kini sadar dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan dan keberaniannya. Abu Nawas, kata raja, engkau telah menyelamatkan rakyatku dari penipuan. Keberanian dan kecerdasanmu adalah permata yang tak ternilai bagi kerajaanku. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Hamba hanya melakukan apa yang seharusnya, Yang Mulia. Kebenaran, cepat atau lambat, pasti akan terungkap. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia tidak hanya dikenal sebagai sosok yang cerdas dan lucu, tetapi juga sebagai pembela kebenaran yang tak kenal takut. Kisah, mengatasi tukang sihir palsu, menjadi pelajaran berharga bagi rakyat tentang pentingnya tidak mudah percaya pada penampilan luar, dan selalu menggunakan akal sehat untuk membedakan antara kebenaran dan tipuan. Dan bagi Abu Nawas, itu adalah satu lagi kisah yang membuktikan bahwa kecerdasan dan kelicikan positif bisa mengalahkan kebohongan dan penipuan. Kemenangan Abu Nawas atas Zulkarnain bukan hanya membawa kelegaan bagi rakyat, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam di hati raja. Raja yang semula begitu terpesona oleh keajaiban Zulkarnain, kini menyadari betapa mudahnya manusia terperdaya oleh tipuan yang berbalut janji manis. Ia melihat ketulusan dan kebijaksanaan Abu Nawas sebagai aset tak ternilai bagi kerajaannya. Namun, kemenangan ini juga menciptakan gelombang baru. Beberapa menteri istana, yang sebelumnya mendukung Zulkarnain atau setidaknya tidak menentangnya, mulai merasa tidak nyaman dengan pengaruh Abu Nawas yang semakin besar. Mereka adalah para penjilat yang hanya mencari keuntungan pribadi, dan mereka melihat Abu Nawas sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka. Yang Mulia, bisik seorang menteri licik bernama Wazir Jahat kepada raja suatu sore, Abu Nawas memang cerdik, tetapi ia terlalu sering mencampuri urusan istana. Bukankah ia hanya seorang penasihat yang seharusnya fokus pada urusan rumah tangga raja? Raja, yang sudah lebih bijak setelah insiden Zulkarnain, hanya tersenyum tipis. Seorang penasihat yang baik tidak hanya bicara tentang masakan dan pakaian, Wazir. Ia juga harus mampu melihat kebohongan dan melindungi rakyatnya. Wazir Jahat tidak menyerah. Ia dan beberapa rekannya mulai menyebarkan rumor-rumor tak sedap tentang Abu Nawas. Mereka mengatakan bahwa Abu Nawas congkak, sombong, dan bahkan berencana untuk merebut tahta. Tentu saja, semua itu adalah fitnah belaka. Di tengah intrik istana ini, sebuah kabar mengejutkan datang dari negeri tetangga, Kerajaan Al-Mulk. Raja Al-Mulk, seorang penguasa ambisius bernama Raja Taghut, merasa iri dengan kemakmuran dan kedamaian kerajaan raja. Ia telah mendengar tentang kecerdasan Abu Nawas dan kemampuannya membongkar penipuan Zulkarnain, dan ini justru membuatnya semakin ingin menjatuhkan kerajaan raja. Raja Taghut mengirim utusan ke istana raja, membawa sebuah gulungan perkamen yang dihiasi segel kerajaan. Gulungan itu berisi tantangan yang aneh dan membingungkan. Yang Mulia Raja, demikian bunyi tantangan itu, negeri hamba memiliki sebuah pohon yang sangat unik. Pohon ini tumbuh tanpa akar, berdaun tanpa batang, dan berbuah tanpa bunga. Jika Anda bisa menebak nama pohon ini, hamba akan memberikan separuh kekayaan hamba kepada Anda. Namun, jika Anda tidak bisa menebaknya, maka Anda harus menyerahkan separuh wilayah kerajaan Anda kepada hamba. Para menteri istana tercengang. Sebuah pohon tanpa akar, berdaun tanpa batang, dan berbuah tanpa bunga? Itu terdengar seperti teka-teki gila yang mustahil dipecahkan. Wazir Jahat dan para sekutunya diam-diam merasa senang. Mereka yakin ini akan menjadi akhir dari pengaruh Abu Nawas. Raja merasa sangat cemas. Ia memanggil seluruh penasihat dan cendekiawan istana, tetapi tak seorang pun bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, dengan berat hati, ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata raja dengan suara prihatin,
tantangan ini datang dari Raja Taghut. Ia ingin menjatuhkan kita. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Abu Nawas membaca gulungan perkamen itu dengan saksama. Ia mengerutkan kening, berpikir keras. Para menteri lainnya memandanginya dengan campuran rasa ingin tahu dan cemooh. Beberapa hari berlalu. Abu Nawas menghabiskan waktunya berkeliling kota, berbicara dengan rakyat jelata, dan mengamati kehidupan sehari-hari. Ia tidak mencari-cari buku kuno atau bertanya kepada ahli botani, melainkan mencari petunjuk dari hal-hal yang paling sederhana. Pada suatu sore, Abu Nawas kembali ke istana dengan senyum tipis di bibirnya. Raja yang melihatnya segera merasa sedikit lega. "Sudahkah engkau menemukan jawabannya, Abu Nawas?" tanya Raja penuh harap. "Hamba rasa begitu, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Pohon yang dimaksud oleh Raja Taghut adalah anak tangga. Seketika, seluruh ruangan hening. Para menteri saling pandang, bingung. Anak tangga? Bagaimana bisa anak tangga disebut pohon? "Jelaskan, Abu Nawas," desak Raja. "Yang Mulia," terang Abu Nawas, "bukankah anak tangga tumbuh tanpa akar, karena ia dibangun di atas tanah? Bukankah ia memiliki daun, atau anak-anak tangga tanpa batang yang sesungguhnya? Dan bukankah ia berbuah setiap kali seseorang menaikinya atau menuruni tangga, yang berarti buahnya adalah langkah kaki manusia, bukan bunga yang mekar?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, Raja dan para menteri terpana. Benar, semua ciri-ciri yang disebutkan Raja Taghut sangat cocok dengan anak tangga. Sebuah teka-teki yang terlihat rumit dan mustahil, ternyata memiliki jawaban yang begitu sederhana dan ada di sekitar kita. Raja tertawa gembira. "Brilian, Abu Nawas. Brilian." Wazir jahat dan para sekutunya menunduk malu. Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memecahkan teka-teki sesulit itu. Dengan bangga, Raja mengirimkan jawaban Abu Nawas kepada Raja Taghut. Beberapa hari kemudian, sebuah utusan datang kembali dari kerajaan Al-Mulk, membawa surat dari Raja Taghut. Wajah utusan itu tampak pucat, seolah tak percaya. Surat itu berisi pengakuan kekalahan Raja Taghut. Ia sangat terkejut karena Raja bisa menebak teka-tekinya. Sesuai janjinya, Raja Taghut mengirimkan sebagian besar kekayaannya sebagai hadiah kepada Raja. Namun, Raja Taghut menambahkan satu permintaan lagi. Ia ingin bertemu langsung dengan orang yang telah memecahkan teka-tekinya. Raja, dengan senang hati, mengutus Abu Nawas untuk pergi ke kerajaan Al-Mulk. Ketika Abu Nawas tiba di istana Raja Taghut, ia disambut dengan rasa hormat yang luar biasa. Raja Taghut, seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata tajam, menatap Abu Nawas dengan takjub. "Jadi, Andalah yang memecahkan teka-teki saya, Tuan Abu Nawas?" tanya Raja Taghut, masih tidak percaya. "Hamba hanya seorang hamba biasa, Yang Mulia," jawab Abu Nawas rendah hati. "Hamba hanya mengamati dunia di sekitar hamba." Raja Taghut mengangguk. "Sungguh, kebijaksanaan Anda melebihi perkiraan saya. Sekarang, saya ingin mengajukan satu lagi teka-teki. Jika Anda bisa menjawabnya, saya akan menganggap Anda sebagai orang paling bijaksana di seluruh negeri." Abu Nawas tersenyum. "Silakan, Yang Mulia." "Ada sebuah suara," kata Raja Taghut, "yang ketika berbicara, ia memecah belah. Tetapi ketika diam, ia menyatukan. Suara apakah itu?" Abu Nawas berpikir sejenak. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya menjelajahi berbagai kemungkinan. Akhirnya, ia membuka mata dan tersenyum. "Suara itu, Yang Mulia," jawab Abu Nawas, "adalah suara pertengkaran." Raja Taghut mengerutkan kening. "Jelaskan." "Ketika seseorang bertengkar atau berselisih paham, suara pertengkaran mereka akan memecah belah hubungan dan persatuan," terang Abu Nawas. "Namun, ketika suara pertengkaran itu diam, ketika orang-orang berhenti bertengkar, mereka akan kembali bersatu, menemukan kesepakatan, dan memperbaiki hubungan mereka." Raja Taghut tercengang. Ia tidak menyangka jawaban itu begitu sederhana, namun sangat dalam maknanya. Ia bangkit dari singgasananya, berjalan menghampiri Abu Nawas, dan memeluknya erat. "Anda memang orang yang luar biasa, Abu Nawas," seru Raja Taghut.
Saya telah banyak belajar dari Anda hari ini. Abu Nawas kembali ke kerajaannya dengan dielu-elukan sebagai pahlawan. Raja memberikan pesta besar untuk merayakan kecerdasannya. Kali ini, bahkan wazir jahat dan para sekutunya pun tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Mereka menyadari bahwa intrik dan fitnah tidak akan pernah bisa mengalahkan kebijaksanaan sejati. Kisah Abu Nawas yang memecahkan teka-teki Raja Taghut menyebar luas, memperkuat reputasinya sebagai orang paling cerdas di zamannya. Ia terus melayani raja dengan setia, menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan rakyat dan untuk membongkar setiap tipuan dan ketidakadilan yang muncul. Dan setiap kali ada masalah pelik, pertanyaan yang selalu muncul adalah, bagaimana kira-kira Abu Nawas akan memecahkannya? Setelah insiden dengan Raja Taghut dan kekalahan Zulkarnain, kehidupan di kerajaan raja relatif tenang. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Sebuah ancaman baru muncul dari arah barat. Sekelompok bandit gurun yang kejam dan tak kenal ampun. Mereka dikenal dengan sebutan penyapu pasir, karena cara mereka merampok desa-desa, meninggalkan jejak kehancuran total. Para bandit ini tidak hanya merampok harta, tetapi juga menculik penduduk, terutama para pemuda dan pemudi, untuk dijadikan budak atau dijual di pasar gelap. Ketakutan menyebar di kalangan rakyat pedesaan. Desa-desa mulai dikosongkan, dan jalur perdagangan menjadi sangat berbahaya. Raja, yang biasanya bijaksana, merasa putus asa. Pasukan kerajaannya, meskipun gagah berani, kesulitan melacak para bandit di gurun pasir yang luas dan tak berujung. Mereka bergerak cepat, menyerang dari tempat yang tak terduga, lalu menghilang seperti fata morgana. Abu Nawas, kata raja suatu hari, dengan wajah murung, apa yang harus kita lakukan? Rakyatku hidup dalam ketakutan. Para bandit itu seperti hantu. Abu Nawas mengangguk. Ia sudah mendengar banyak cerita pilu dari para pengungsi. Yang mulia, kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan semata di tanah mereka sendiri. Kita harus menggunakan kecerdasan. Abu Nawas menghabiskan beberapa hari merenung, mengunjungi desa-desa yang diserang, dan berbicara dengan para korban yang berhasil selamat. Ia mempelajari pola serangan para bandit, rute pelarian mereka, dan bagaimana mereka berkomunikasi. Ia menyadari bahwa para bandit ini sangat terorganisir, tetapi juga sangat serakah. Keserakahan itulah yang akan menjadi kelemahan mereka. Ia merancang sebuah rencana yang berisiko, namun cerdik. Abu Nawas meminta raja untuk mengumumkan sayembara besar. Sayembara itu adalah bagi siapa saja yang bisa membawa kepala pemimpin bandit, al-maut, kematian, akan diberikan hadiah emas sebanyak berat badannya sendiri. Para menteri, termasuk wazir jahat, mengira Abu Nawas sudah gila. Bagaimana mungkin kita mengumumkan sayembara seperti itu, Abu Nawas? Itu hanya akan membuat kita terlihat lemah, protes wazir jahat. Tidak, wazir, jawab Abu Nawas tenang, ini akan membuat mereka terlena. Para bandit itu menganggap diri mereka tak terkalahkan. Mereka akan melihat sayembara ini sebagai lelucon, atau bahkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak harta. Selain itu, Abu Nawas juga meminta raja untuk menyebarkan berita bahwa seorang saudagar kaya raya dari negeri seberang akan melewati jalur gurun tertentu, membawa kafilah penuh permata langka. Berita ini disebarkan melalui mata-mata yang menyamar sebagai pengelana dan pedagang. Para bandit, yang mendengar kabar ini, langsung tertarik. Sebuah kafilah penuh permata langka? Itu adalah target yang terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Al-Maut sendiri, sang pemimpin bandit, yang terkenal rakus, langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Pada hari yang ditentukan, kafilah, saudagar kaya, itu bergerak melintasi gurun. Namun, saudagar itu bukanlah orang kaya sungguhan. Ia adalah Abu Nawas sendiri, yang menyamar dengan pakaian mahal dan dikawal oleh beberapa pengawal yang sebenarnya adalah prajurit pilihan raja yang menyamar sebagai budak. Di dalam gerobak yang konon penuh permata, sebenarnya hanya ada batu-batuan biasa yang dilapisi kertas perak. Para bandit tidak curiga. Mereka melihat kafilah yang kaya itu sebagai mangsa empuk. Seperti yang diperkirakan Abu Nawas, Al-Maut memimpin langsung penyerangan. Dengan teriakan perang dan pedang terhunus, mereka menyerbu kafilah. Namun, saat para bandit mulai mendekat, Abu Nawas memberikan isyarat. Dari balik bukit-bukit pasir yang tandus,
tiba-tiba muncul ratusan prajurit kerajaan yang telah bersembunyi dengan cermat. Mereka dipimpin oleh panglima perang raja yang paling tangguh. Para prajurit telah mengepung area itu dalam formasi sabit, siap untuk menjebak para bandit. Para bandit terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Pertempuran sengit pun pecah di tengah gurun. Namun, kali ini, para prajurit kerajaan memiliki keunggulan jumlah dan strategi. Al-Maut dan pasukannya yang kejam, yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Abu Nawas, yang telah merencanakan semuanya, tidak ikut bertarung langsung. Ia mengamati dari kejauhan, memastikan rencananya berjalan sempurna. Ia melihat Al-Maut yang marah dan putus asa mencoba melarikan diri. Pertempuran berakhir dengan kemenangan gemilang bagi pasukan kerajaan. Banyak bandit yang tertangkap, dan beberapa tewas. Al-Maut sendiri, setelah bertarung dengan sengit, akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup oleh panglima perang. Ketika Al-Maut dibawa ke hadapan Abu Nawas, ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh kebencian. "Kau menipuku," geramnya. "Aku hanya menunjukkan kepadamu bahwa keserakahan bisa membutakan mata, bahkan mata seorang pemimpin bandit," jawab Abu Nawas tenang. Berita penangkapan Al-Maut dan kekalahan penyapu pasir menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Rakyat bersorak gembira, merayakan kebebasan mereka dari teror. Jalur perdagangan kembali aman, dan desa-desa yang ditinggalkan mulai dihuni kembali. Raja kembali menganugerahkan penghargaan tertinggi kepada Abu Nawas. Kali ini, tidak ada lagi bisikan iri dari para menteri. Bahkan wazir jahat pun harus mengakui kecerdasan Abu Nawas yang tak tertandingi. Abu Nawas tidak pernah mengejar kekuasaan atau kekayaan. Ia hanya ingin menggunakan akalnya untuk kebaikan, untuk membantu rakyat yang lemah, dan untuk menegakkan keadilan. Ia tetap menjadi penasihat setia raja, tetapi juga tetap dekat dengan rakyat biasa. Ia sering berkeliling pasar, mendengarkan keluh kesah mereka, dan kadang-kadang memecahkan masalah mereka dengan lelucon cerdik yang membuat semua orang tertawa. Tahun-tahun berlalu, dan nama Abu Nawas menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Kisah-kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pelajaran tentang kebijaksanaan, keberanian, dan pentingnya menggunakan akal sehat dalam menghadapi setiap tantangan. Ia adalah bukti bahwa kecerdasan, digabungkan dengan hati yang tulus dan sedikit humor, adalah kekuatan terbesar di dunia. Demikianlah akhir dari kisah panjang Abu Nawas, sang bijak nan jenaka, yang kebijaksanaannya akan selalu dikenang di hati setiap orang.